pergi bareng gitu kan. Cuman kalau sekarang tuh kehilangannya tuh ya pasti kehilangan. Tiba-tiba kayak udah beres, saya terima nikahnya segala macam, terus dibilang saksi sah, aku langsung dari atas langsung turun kayak. Sama Dede itu gimana? Menyesuaikan aja atau gimana sih, Yul? Atau Gimana, masih tetap ikut kerja sama Dede? Ya pernah yang pernah aku perjuangin kayak gitu ya, sedih lah, sedih. Sahabat Selalu ada. munafik lah ya kalau aku bilang, nggak ada yang nanyain kok kalian kenapa nggak diundang, kalian kenapa nggak datang. Sedih gini. Cuman kayak aku kayak bilang gini, yang pertama kecewa. Merasa kehilangan gak sih? Kehilangan pasti sih Kak. Karena kan maksudnya dulu yang sering bareng-bareng gitu kan yang seru. Karena kan kalau dulu emang kamu nangis, aku masih bisa nahan guys. Jadi kan kalau misalnya kalau dulu tuh pergi bareng gitu kan. Cuman kalau sekarang tuh kehilangannya tuh ya pasti kehilangan, karena kan sekarang tuh Dede waktunya akan lebih banyak sama suami gitu kan. Apalagi sekarang tuh kalau mau ketemu juga otomatis kalau udah bersuami kan harus izin gitu kan, namanya istri pergi kemana-mana kan harus izin suami gitu kan. Makanya ya sedih sih kehilangan. Jadi kalau mau ketemu pasti ada yang ngintil nih nanti nih, pasti bilang ngikut gitu kan istilahnya. Kalau dulu kan kayak ketemu berdua gitu kan. Kalau nanti pasti akan ada yang ngintil gitu kan, suami ataupun nanti tiba-tiba udah ada anak gitu kan. Langsung dari ada anak juga gitu. Ican sendiri gimana, Chan? Ican pastilah ya merasa kehilangan. Ya kehilangan dong, kehilangan. Maksudnya, tapi kehilangannya yang justru bikin kita tenang juga. Kehilangannya ya ada sosok baru yang bener-bener emang itu bisa menjaga Dede gitu kan, ditambah keluarga barunya juga gitu. Kalau ditanya kehilangan mah ya kehilangan tetap. Cuman ya kita tetap bahagia gitu karena ada orang baru yang lebih pantas dan istilahnya orang baru yang bisa membahagiakan dia. Tapi kan adalah pasti momen kok nggak kayak dulu ya. Adalah momen itu pasti. Dulu kayaknya kita begini-gini, kita gampang ngumpul-ngumpul apa segala macam. Kalian ngerasain gak sih momen itu? Sekarang kayaknya berubah deh. Manusiawi lah pasti ngerasain kayak, tapi berubahnya bukan kayak kita yang ngomong ih Dede berubah, enggak, cuman ya keadaan aja kayak gitu. Tapi Chan udah siap untuk hal ini? Siap dong, harus siap lah, orang dia suaminya. Nah kan ada orang yang memang udah kejadian seperti ini tapi dirinya masih belum siap. Gue masih butuh waktu nih untuk nerima ini gitu loh. Bukan nerima maksudnya ya untuk kondisi seperti ini, dimana biasanya kita dengan sahabat kita bisa begini, bisa sedekat ini apa segala macam. Ya, aku emang tipe orangnya bucin ya kalau sama teman gitu, apalagi sama sahabat. Ya dengan sendirinya waktu lah bisa. Lagian juga kita masih di Indonesia, masih bisa ketemu. Cuman bedanya mungkin dia sekarang udah bersuami ya dia. Chan, kalau misalkan aku nanya Chan, sedihnya Ican itu sesedih apa sih? Pas apa nih? Pas tahu Dede nikah. Sedihnya tuh faktor kita temen. Dia dulu, ya sampai sekarang juga idola aku. Terus aku pernah jadi posisi fans. Ya pernah yang pernah aku perjuangin. Kayak gitu ya, sedih lah, sedih. Merasa sedih dan kehilangan ada lah ya. Ada. Cuman itu bukan jadi satu hal yang bikin aku kayak kok jadi gini, enggak. Itu satu hal yang bikin aku, ya itu kebahagiaan juga buat aku, kan Dede seneng, aku juga seneng dong kayak gitu. Berarti Yuli nonton nggak acara kemarin itu, rangkaian acara itu? Nonton. Tahu ya, Ican juga nonton ya. Nah aku nanya sama Yuli lo deh. Yul, di antara rangkaian acara dari lamaran, terus siraman, pengajian, ada akad, terus sampai ke resepsi. Acara apa yang membuat kamu paling haru? Siraman. Kenapa? Karena siraman itu kan aku udah merasakan sendiri ya Kak. Siraman itu momen dimana kita minta maaf sama keluarga, sama orang tua yang pasti gitu kan. Terus juga kita kayak dimandiin sama banyak orang gitu kan. Jadi aku tuh ngelihat kayak di siraman itu emang bener-bener momen dimana kayak
Dede tuh mau melepaskan diri dari keluarga untuk menyambut seseorang yang sayang sama dia gitu. Jadi kayak sedih aja karena aku merasakan sendiri yang namanya siraman itu sedihnya emang dan itu tuh sakral banget kalau siraman gitu kan. Di siraman sih momen yang paling itu. Sama akad yang pasti. Akad itu kayak apa ya? Pasti Dede deg-degan kan aku kan. Karena aku juga tuh dulu akad deg-degan banget Kak. Oh, sama. Yang punya istilahnya dari Iya sama loh. Akan apa belum. Karena dari yang namanya calon suami megang tangan ayah kita, tiba-tiba ngucapin akad, terus tiba-tiba dibilang sah. Itu tuh tahu nggak sih Kak? Dari yang namanya nih ya, darah udah mulai naik di sini, udah bener-bener kayak deg-degan banget. Tiba-tiba kayak udah beres, saya terima nikahnya segala macam, terus dibilang saksi sah, aku langsung dari darah dari atas langsung turun kayak jadi kayak aku tuh ngerasain pasti itu bener bakalan kayak udah sedih, deg-degan, keringat panas dingin itu pasti kecampur semuanya. Oh, akhirnya saya tahu nih bagaimana perasaan cewek kalau kita cowok akad. Lagi akad. Itu berarti cewek juga merasakan hal itu ya? Iya, itu deg-degan banget Kak. Yuli ngerasa takut gak sih, ada ketakutan kalau si cowok ini, aduh jangan-jangan dia ntar salah ngomong. Ada. Aku pokoknya tuh belum tenang kalau misalnya udah ada ucapan kayak saya terima nikahnya nenek tunai sah. Nah itu aku belum tenang. Itu aku kayak langsung ya Allah please ya Allah semoga pokoknya apa ya semua bacaan aku bacain gitu kan. Udah kalau misalnya udah beres sah, udah langsung. Makanya aku tahu pasti Dede rasanya bener-bener kayak yang ya Allah gitu kan, apalagi itu tuh bener-bener apa ya sakral banget lah, apalagi akad gitu kan, jadi kayak pasti bakal gitu. Itu deg-degan banget sih para kalau akad. Tuh belajar tuh Chan. Ini udah ini kalau cewek seperti itu nanti. Nah Chan, kalau Chan sendiri momen dimana yang benar-benar bikin, aduh ini kok bikin gua baper banget gitu. Sebenarnya yang bikin aku nyesek banget tuh lamaran ya. Lamaran. Bikin bukannya nyampe gitu. Cuman ada lagi pas Dede keluar. Tadu lamaran dulu. Satu-satu. Lamaran tadi kan, kenapa? Gitu. Kenapa nyesek? Sama pas Dede dateng, ada backsound terlena. Jujur kayak, tau gak sih? Ini tuh memo-memo zaman dulu ya, one man show yang pokoknya kayak tiba-tiba jadi pokoknya itu ada semua, tiba-tiba aku kayak ya Allah. Kalau kalian lihat kan aku bikin story yang sama bibi aku yang nyampe seguk-segukan banget, itu kayak baper banget. Dia dateng terus kakak ngomong di situ, terus pas kakak nangis itu lebih nyesek lagi. Ditambah pas akad tuh pas Dede datang juga pakai sibir Sunda. Itu impian aku banget dulu sama Dede pakai sibir Sunda. Akhirnya kayak Dede pakai sibir Sunda, make upnya Kak Benu. Oh my god, itu kayak dateng di Beyeng. Sama satu lagi pas Dede nyanyiin lagu Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, itu kayak gitu dari atas dari bawah sampai ke atas ke bawah tuh kayak ikut banget, terharu banget. Apalagi yang make up sama Sigar Sunda itu udah impian Dede dari dulu. Dan Dede tuh selalu bilang pokoknya Dede make up itu harus sama Kak Benu. Gimana pun caranya Dede maunya sama Kak Benu, terus Sigar Sunda Dede harus pakai Sigar Sunda gitu. Itu tuh udah jadi impian Dede dari dulu sebenarnya. Pokoknya pas Dede nyanyi lagu itu yang single barunya sama kakak, terharu banget. Takdir Cinta. Iya, single Takdir Cinta itu sebenarnya kayaknya sudah lama. Itu baru sih, baru ya. Namanya tuh rencananya mungkin udah lama, tapi bikinnya kayaknya masih baru. Kayaknya sekarang soal album itu kita benar-benar nggak tahu. Tapi hebat loh, syutingnya pas lagi acara di situ loh. Itu makanya bikin. Iya kan? Baper kan. Tapi pokoknya intinya adalah kalian ini nggak merasa kecewa ya? Enggak dong. Nggak harus kecewa juga sih sebenarnya. Nah, ini kan Yul, Chan, ada isu juga nih yang menerpa Dede nih ya. Yang kabarnya katanya Dede itu hamil duluan. Iya kan, hamil duluan. Menurut kalian gimana? Menurut Yuli gimana? Yuli dulu deh. Kalau menurut aku sih, apa ya? Aku sih nggak tahu ya. Maksudnya itu kabar tuh tiba-tiba datangnya dari mana gitu Kak? Karena apa ya? Aku meskipun sering main sosmed, tapi kadang aku jarang juga baca komen gitu kan. Cuman tiba-tiba tuh di Twitter tuh kayak rame gitu loh tentang isu-isu ini. Nah aku kayak mikir,
apa ya? Ini awalnya tuh dari siapa gitu kan? Dan sebenarnya aku kan emang dari dulu udah selalu bilang ya sama netizen, sama followers aku gitu kan, yang notabene rata-rata followersnya Dede juga gitu kan, selalu bilang ke mereka gini, kabar apapun, omongan apapun, kalau bukan berasal dari mulut aku atau mulut Dede ataupun mulut orang-orang terdekatnya Dede, please tolong jangan dipercaya gitu kan. Nah mungkin ini tuh kayak apa ya, datang dari beberapa orang yang ya agak-agak miring lah gitu kan. Aku sih apa ya, udahlah kalau belum dikonfirmasi apapun nggak usah diperpanjang gitu, ngerti nggak sih Kak? Karena ini kan belum dikonfirmasi juga, dan ini baru apa ya, diterka juga kan orang-orang gitu kan. Jadi kayak aku nggak mau terlalu mikirin sih Kak kalau itu mah. Karena itu kayaknya kabarnya nggak jelas tuh. Ican sendiri gimana Chan? Kalau pasti denger dong berita itu. Denger mah denger, cuman no comment karena bener-bener aku nggak tahu tentang ini, nggak tahu tentang itu. Maksudnya kalau kabarnya tahu, gitu. Kabar dikabarin kayak gitu mah tahu kan. Tapi kalau misalkan tentang kehamilan aku bener-bener nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Nah dengan kondisi yang sekarang ini kayak misalkan Yuli, itu masih gak sih istilahnya ngejagain Dede di sosmed apa segala macam kayak kemarin-kemarin? Masih sih. Maksudnya ya? tuh apa ya? Mungkin ngejagainnya tuh lebih ke selalu bilang ke netizen, please jangan percaya siapapun. Aku paling ngejagainnya dengan cara itu sih sekarang. Jangan pernah percaya omongan yang emang itu belum dikonfirmasi sama kita gitu. Tapi masih suka tektokan sama Dede juga? Kalau misalnya ada perlu atau misalnya ada hal yang penting, aku masih sering tektokan sama Dede gitu. Kalau ada yang penting gitu. Ican juga sama Chan? Kenapa? Iya misalkan kalau ada misalkan komen-komen negatif itu negatif. Sekarang lebih ke diem sih, nggak memposting hal itu. Iya. Diem rame di TikTok. Nah gara-gara itu, kan itu di TikTok bukan konten itu. Sebenarnya sekarang ini kayak apa? Yuli tuh sama Dede itu gimana? Menyesuaikan aja atau gimana sih Yul? Atau masih tetap ikut kerja sama Dede atau enggak? Sebenarnya sih ini udah banyak banget yang nanya ya pasti gitu kan, kenapa udah jarang, kenapa udah nggak pernah bareng-bareng di Lesti Channel juga gitu gini. Aku emang udah beberapa bulan ke belakang ini aku udah nggak di Lesti Channel lagi gitu kan, dan pasti pada nanya sih alasannya kenapa. Sebenarnya tuh emang apa ya, di Lesti Channel itu kan sebenarnya emang dari dulu tuh itu bukan planning hidup aku gitu, ngerti nggak sih Kak? Jadi itu bukan planning aku sebenarnya, karena waktu itu emang lagi kosong, lagi nggak ada pekerjaan gitu kan istilahnya, lagi nggak ada pekerjaan. Akhirnya ternyata Lesti Channel juga kosong, ya udah akhirnya kita kerjasama lah gitu kan. Cuman kesini-sini karena aku juga pengen balik lagi ke planning aku yang udah dibikin gitu dari jauh-jauh hari. Ya udah akhirnya aku lepas aja dari Lesti Channel gitu kan. Oh jadi berarti sekarang Yuli udah nggak di Lesti Channel, udah berapa bulan udah nggak ikut sama Dede. Nah terakhir sama Dede konten apa? Ada? Bulan puasa. Bulan puasa ya? Bulan puasa itu berapa bulan lalu ya? Mei Juni. Iya. Terakhir ya? Iya itu terakhir. 3 bulan. Iya. Apa? September, Agustus, September, Juli, Juni, 3 bulan lah. 3 bulan. Pokoknya terakhir bulan puasa aja, konten bulan puasa. Abis itu udah jarang lagi gitu. Terus izin sama Dede gitu? Enggak sih, karena emang maksudnya udah nggak ini juga, udah jarang konten juga. Terus juga emang aku maksudnya karena aku udah lama ya, maksudnya udah lama nikah gitu, terus aku belum dikaruniai anak, jadi aku pengen program hamil juga nih. Ini alasannya nih biar pada nggak nanya-nanya lagi gitu kan. Nah gitu, jadi aku pengen mencoba untuk program hamil dan segala macem. Terus juga jadi ada 2 planning yang emang aku pengen capai gitu kan. Yang pertama aku pengen program hamil, terus yang kedua insya Allah aku tuh pengen ngelanjutin studi aku Kak. Studi aku yang bener-bener apa ya, pengen dicapai. Jadi aku pengen ada beasiswa Korea gitu. Doain aja lah ya semuanya. Korea, tetap. Gitu. Tadi di awal disebutin. Itu yang di awal disebutin, aku lagi mempersiapkan something. Kan gitu dong, di-spill aja nggak ada yang rahasia kok. Tidak menyinggung siapa-siapa. Nah itu makanya ini aku spill, jadi ya emang aku lagi persiapan itu Kak. Makanya aku lepas dari Lesti. Maksudnya ini cuman kan baru
apa namanya kelasnya sekarang dan kehalang pandemi. Iya, jadi ya begitulah. Oh, jadi Yuli memang ada tujuan buat Iya. misalnya sekolah. Kalau nggak pandemi tahun lalu juga dia udah ke Korea, Kak. Oh. Tahun lalu tahun ini sih kayaknya udah berangkat juga. Cuman mungkin karena pandemi dan emang karena infonya sih kalau nggak salah infonya tuh Korea lagi nggak nerima siswa baru gitu. Jadi makanya meskipun belum nerima, aku masih tetap harus berjuang dong gitu. Semoga aja pandemi cepat selesai. Aku cepat berangkat. Amin. Gitu. Nanti namanya sama Dapi. Nanti tapi ikut ya anterin ke bandara. tapi ngomong-ngomong ini loh. Kapan sih kalian terakhir ngobrol atau chat sama Dede? Sebelum akad. Sebelum akad. Iya. Itu nggak bisa ketemu belum ya? Ketemu ya? Belum. Terakhir ketemu kapan? H-1 lebaran. Lu mah H+. Oh, aku H+ lebaran. Aku H-1 banget. Itu bareng-bareng. Iya, itu bareng-bareng. Sekalian silaturahmi waktu itu ya. Itu berarti belum ngomongin pernikahan ya, belum ya? Oh, belum ada Belum. ini. Udah tapi udah ada Ngobrolin. isu-isu ini pernikahan. Nggak, dia udah ngomong ke Udah. apa sih dia obrolin dulu, boleh di-spill dong. Ih, kepo deh. Apaan Tentang rencana pernikahan tentang rencana pernikahan itu kan waktu itu belum masanya PPKM kan. Yang kalian obrolin itu dulu apa di situ? Kalau waktu pas yang yang aku setelah lebaran tuh kan aku ketemu waktu itu kebetulan Dede tuh pengen last live kan, terus akhirnya kita ketemu terus ngobrol-ngobrol di jalan. Dede sih ngasih tahu gitu kan, karena kan itu kalau nggak salah setelah lebaran itu lagi rencana lamaran kan, terus ya udah aku nanya-nanya tentang gimana deh persiapan lamaran, udah selesai semua persiapan pernikahan. Sebenarnya waktu pas setelah lebaran itu pas ketemu semua persiapan lamaran pernikahan tuh udah selesai, Kak. Persiapan ya, persiapan loh. Ini diperjelas persiapan bukan lamarannya sebelum. Bukan, persiapannya. persiapannya. Semua lamaran pernikahan tuh udah selesai katanya gitu kan. Jadi dari yang pas ketemu di setelah lebaran itu udah ngomongin lamaran sih. Jadi aku nanya juga gitu kan semuanya tentang lamaran udah selesai belum persiapannya, udah katanya gitu kan. Terus juga tentang pernikahan, itu rencana pernikahan waktu pas sebelum PPKM itu Sebelum udah selesai PPKM, ya. katanya. Udah selesai semua gitu. Terus aku bilang, Dede sehat-sehat ya, maksudnya jangan sampai ngedrop sekarang tiba-tiba nanti pas lamaran sakit atau pas nikahnya sakit gitu kan. Itu sih ngobrol-ngobrolin itu paling. Nah ini menjelaskan nih kalau memang ya acaranya terhambat karena PPKM, Iya. bukan mereka baru maksudnya udah duluan nikah katanya kan kabarnya kan. Tapi memang jelas Yuli udah ngejelasin di sini memang planning itu sudah siap sebenarnya, cuma terhambat PPKM. Iya, karena ada beberapa lah yang harus diundur gitu kan. Itu yang aku tahu sih, maksudnya yang aku tahu sebelumnya. Cuman mungkin kayak rencana-rencana setelah pernikahan yang awal jadinya jadi sekarang gitu PPKM, aku nggak terlalu tahu juga kalau Ican pun begitu ya? Sama. Iya, Jadi sama sih. Pembahasannya kalau sama aku mungkin lebih ke kita tuh seringnya video call bertiga. Jadi tahu dia Iya. bahas apa, aku bahas apa gitu. paling video call WhatsApp ya paling ya? Iya. karena ada grupnya. Karena grupnya. Masih ada sampai sekarang grupnya? Ada? Masih. Masih ada. Masih bertiga. dong. Kenapa Masih. Bang kayak seolah-olah kita nggak baik-baik aja. Kita baik-baik. Enggak, dia mah suka menggiring opini. Enggak. Lagian kita kaget banget. Ya liatin. Mana Ada, bisa- kita masih ada bertiga. Enggak kan kirain kalau udah nikah udah ini beda Tuh, gitu ada loh. bertiga tuh. Namanya apa? Di sini Di sini aja. Oh, Jadi maksudnya soalnya kalau misalnya nih ada dari dulu nih kalau ada something daripada kita Dede ke aku terus dari aku ke Ican atau nggak Dede ke Ican abis Ican ke aku, ini udah bikin grup di sini aja semuanya diomonginnya gitu. Jadi namanya Dan kalau grupnya nggak ada di sini dia aja. tuh nggak boleh diangkat dulu. Tunggu dia nanti Iya. bahas gitu. Oh. Nggak ada aku, tunggu aku. Oh jadi kalian nggak pernah ngobrol, misalkan ada di grup ini bertiga, ngobrol berdua aja tuh nggak ya? Harus bertiga Nggak. gitu. Jadi nggak- Tungguin gitu. kalau Mana ada Ican, kabar mana apapun. Ican nih, PPPP Oh. atau enggak mana Teh Yuli belum ada. PPPPP. PPPP itu PPP-nya mana? P itu apa sih sebenarnya? Ping. Pink. Oh, Dulu kan pink. zamannya BBM. Oh, aku sini P apa ini P? Oke, terus lanjut. PPP. Ya gitu. Ya kayak gitu paling nunggu dia dulu datang. Kalau enggak aku yang nggak ada nunggu dulu Ican gitu. Kalau misalkan udah ada semua kurang puas nih di chatting ya video call. Oh, oke. Nah, kan ada grup nih. Terakhir chat itu kapan kalian ngobrol bertiga? Sebelum Kenapa akad. akad? Sebelum
yang aku ya kan khawatir banget ini gimana deh. Itu di grup ya? Iya, diperpanjang. Iya tuh Dede gimana juga kayak gini. Mungkin dia bilang bingung mungkin karena tentang undangan, tentang apa-apa kayak gitulah pokoknya. Sempet kita khawatirin itu. Aku pribadi maksudnya ya kayak gimana ya deh. Iya. Karena kan kita kan ya excited buat dia nikah kan. Jadinya kita nanya lah ini gimana. Iya, Dede juga bingung kayak gitu-gitu. Waktu itu tuh karena waktu itu PPKM diperpanjang gitu. Berarti memang sampai sekarang pun kalian masih keep in touch terus ya? Masih berhubungan ya? Sebenarnya ada waktu di mana kita masih WA kadang. Masih WA ya, walaupun nggak ketemu ya? Kadang even di mana Dede cuma nanyain chat time aja dia nelfon ke aku. Hah? Maksudnya? Minuman kayak ini. Teh, rasa chat time rasa yang biasanya kita pesan apa? Ini, oh ya udah oke. Paling kayak cuman gitu aja masih WA. Jadi dulu kayak pernah kita singgah di suatu tempat nih, dia suka tiba-tiba itu yang dulu apa ya rasanya, aduh apa ya gitu, jadi serandom itu. Jadi maksudnya tuh bukan hal yang mungkin maksudnya kayak intens kita teleponan, karena kan ya namanya udah punya suami ya gitu kan sekarang mah, jadi nggak terlalu intens, cuman mungkin ada waktu dimana kalau dia lagi ada kabar ataupun butuh tiba-tiba nelpon pasti nelpon. Masih ini ya, masih berhubungan baik ya. Iya. Nah, di vlog sebelumnya itu kan kalian ada nge-spill tuh masalah apa video apa namanya yang di mobil. Itu beneran akan kalian upload atau tidak? Ini gue tagih nih. Ini udah nikah nih orangnya nih. Jujur itu sebenarnya masih banyak yang nagih sampai sekarang, cuman udah kehapus. Jadi karena itu kan ada di kamera GoPro aku di mobil kan. Nah, itu isinya juga rencana pernikahan. Itu yang pertama halu pernikahan. Sejauh itu? Itu halu pernikahan. Pokoknya emang kita bertiga emang halu kadang ya gitu kan. Nanti kita gini yuk. Iya. Halunya apa sih contohnya? Apa sih? Ican yang jago halu biasanya. Udah lupa. Itu udah. Ya pokoknya halo apa ini kita nanti kesini apa nanti pernikahan kayak gini. Tapi bukan pernikahan yang sekarang ya. Iya. Yang dulu ya, maksudnya kayak dulu tuh pengen pernikahannya tuh gini gitu. Terus yang ngomongin yang siapa kita mati duluan juga. Iya, itu di situ juga. Tiba-tiba kita lagi makan ayam gitu kan, lagi makan snack. Aku lagi nyetir, tiba-tiba dia bilang, siapa ya? Ngomong-ngomong siapa yang mati duluan gitu. Maksudnya gitu kan. Ngomongin diet. Ya, besok kita harus kesini nge-gym bertiga. Iya, ngomongin diet segala macam. Karena dia tuh apa yang pernah aku omongin di vlog yang awal banget. Dia tuh pengen kalau misalkan dia ngelakuin hal itu atau dia beli yang itu, kita juga harus dibeliin. Kita harus juga punya. Nah, kemarin dia pengen pernah sempat pengen langsing, kalian juga harus langsing dong, harus glow up dong gitu. Jadi kalau dia pengen diet, kita harus diet. Tapi nanti pas dianya lagi suka makan, kita diajak makan juga. Gitu. Iya, besok aja dietnya. Ya itu dia, diet ya terhambat terus ya kadang-kadang udah besok aja. Besok aja. Emang. Saya boleh berkesimpulan ya, melihat kalian nih. Kalau yang aku lihat ya, kalian memang the best banget sih gitu loh. Sampai saat ini bahkan dimana mereka ini banyak pro dan kontranya, banyak yang ngomongin mereka, dan kalian masih menjaga Dede loh sampai sekarang loh, tanpa speak up, tanpa ngomong kemana-mana, tanpa menjatuhkan, dimana orang-orang di luar sana gitu kan adalah yang berusaha untuk udah tahu ya, ada yang berusaha untuk mencari celah yang misalnya kenapa nggak diundang apa segala macem gitu loh, tetapi kalian tidak, kalian saya lihat kalian tetap oke, nggak masalah. Karena perilaku baik itu akan berbalik baik ke kita juga kan Kak, itu. Jadi kayak buat apa juga sih gitu kan ngejatuhin orang sebenarnya. Orang baik akan dikelilingin sama orang-orang baik. Ya. Dede Lesti dikelilingin sama Yuli, sama Ican, dan mereka sekarang masih keep in touch gitu loh. Walaupun posisinya sekarang Dede sudah berkeluarga, mereka masih berhubungan, udah dijelasin tadi. Kalau menurut aku persahabatan kalian tuh the best. Yuli, Ican, makasih banyak ya. Ya, udah mau ngobrol-ngobrol, akhirnya kita ngobrol nih. Akhirnya kita ketemu Tapi lagi. sebelum closing, saya mau puterin lagu dulu nih. Oke sobat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di konten selanjutnya.